Malam itu, Suke berjalan-jalan di sekitar kota. Dalam perjalanan, dia berjalan melewati para pembudidaya dari waktu ke waktu. Mereka semua tertarik oleh jubah hitam yang dikenakannya, tetapi pada saat yang sama, takut untuk memprovokasi dia karena aura besar yang dipancarkannya. Satu demi satu, mereka memilih untuk mengambil jalan memutar. Sepanjang perjalanannya, ia membeli sejumlah barang dan mendapatkan banyak poin sulit. Karena larut malam, banyak toko sudah tutup. Suke tidak punya pilihan selain mencari penginapan untuk menginap. Keesokan paginya, pasar menjadi ramai lagi dan toko-toko dibuka kembali. Suke memutuskan untuk berjalan lagi. Banyak pembudidaya menatapnya dengan kagum, bersama dengan beberapa tingkat rasa hormat kepadanya. Dia terus berjalan dengan jubah hitam mengepak di setiap langkah, menunjukkan depan yang sangat percaya diri. Pada saat yang sama, bunyi bip sistem terus terdengar. Poin sulit tindakannya naik dengan cepat. Ketika ia akhirnya membeli semua persediaan, Suke menemukan bahwa poin sulit tindakannya telah meningkat sedikit, meningkat dari 25 poin menjadi 130 poin tindakan sulit. Perjalanan ini memang membuahkan hasil. Dengan hati puas, dia meninggalkan kota kecil itu. Dalam perjalanan keluar dari kota kecil itu, dia dengan cepat memasukkan barang-barang yang dia beli ke ruang penyimpanan sistem tanpa ada yang melihat. Dia juga mengganti jubah hitamnya, kembali ke pakaian rami kasar. Mengunyah sepotong rumput millet rubah, dia dengan percaya diri berjalan ke arah desa Pansan. Dia merasa seperti tidak perlu khawatir. Jika dia menunjukkan penampilannya yang sebenarnya dan berjalan di sepanjang jalan, bahkan jika orang mengenalinya, dia siap untuk membunuh sejumlah besar pengejar untuk mendapatkan sejumlah besar poin tindakan yang sulit. Namun, keberuntungan Suke tidak begitu baik. Dia telah melihat sedikit atau tidak ada petani. Yang aneh adalah ketika semua orang melihatnya, mereka menjadi pucat dan lari. Alasannya adalah bahwa pada malam hari, ketenaran Suke telah menyebar melewati perbatasan kota kecil. Banyak pembudidaya sudah mendengar tentang dia membunuh Golden Core Stager dan memiliki master yang tangguh mendukungnya. Siapa yang berani memprovokasi dia? Situasi ini membuat Suke panik. Jika tidak ada yang berani melawannya, bagaimana ia akan mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kultivasinya? Hei, siapa itu? Kemari. Ya, kamu, datang ke sini. Sialan, mengapa kamu melarikan diri? Aku tidak akan memakanmu. Dia akhirnya kebetulan pada beberapa pembudidaya dan Suke dengan cepat memanggil mereka. Gerombolan itu dengan cepat mengetahui identitasnya dan dengan cepat melarikan diri seolah melihat hantu. Suke membuat wajah penyesalan. Dia seharusnya tidak berpikir untuk membunuh orang lain demi menaikkan level. Selanjutnya, mereka tidak memprovokasi dia. Kalian tidak memiliki ketekunan atau kemauan keras sama sekali. Bagaimana kalian bisa menyerah membunuhku karena hambatan kecil seperti itu? Suke berteriak di punggung orang-orang itu. Sekelompok pembudidaya yang berlari mendengar suaranya dan salah satu dari mereka tersandung dan hampir tersandung dan jatuh. Kamu sendirian bertarung sendirian dengan tetua panggung inti emas yang tak terhitung jumlahnya dan kamu adalah murid dari beberapa orang terkenal. Siapa yang berani menyentuhmu? Kamu menyebut keterampilan kamu sebagai hambatan kecil? Rintangan ini lebih menakutkan daripada surga, bukan begitu? Lupakan saja. Aku masih memiliki peluang lain di masa depan untuk bertarung dan mendapatkan level. Beberapa orang semuanya hilang dari pandangan. Suke mengerucutkan bibirnya dan berhenti berpikir untuk mendapatkan pengalaman dalam perjalanan kembali. Lightning melesat melewati kakinya saat dia mengeksekusi mantra Lightning Haste. Dia kemudian maju menuju desa Pansan. Setelah terbang melewati 2 gunung dan sebuah danau, desa Pansan sudah hampir dapat dijangkau. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat 2 sinar cahaya melewatinya. Suke berbalik dan melihat. Dia menjadi sangat senang setiap saat. Mereka adalah murid-murid dari Sekte Surgawi dan mereka mengenakan jubah panjang. Di antara mereka, ada seorang pria muda yang tampak akrab. Dia kemudian teringat melihat dia ketika dia berada di Sekte Surgawi mencuri barang-barang dari toko harta mereka. Pemuda itu adalah Zhang Suliang. Jangan bilang mereka mengirimi aku poin pengalaman gratis. Mengapa mereka hanya mengirim 2 orang? Sambil bingung dengan situasinya, kedua orang itu melihat Suke dan mengarahkan pedang terbang mereka ke tanah. Teman aku, pemimpin sekte kami mengundang kamu untuk datang ke Sekte Surgawi. Zhang Suliang merasa canggung dan aneh melihat Suke lagi tetapi menjelaskan alasannya untuk datang. Suke terpana saat dia mendengar 2 kata, Sect Leader. Pemimpin Sekte Surgawi, mengutuk. Itu monster tua yang ada di tahap transformasi bayi. Dia telah mengundangku untuk menemuinya. Dengan tahap kultivasi aku saat ini, bagaimana jika aku pergi dan dia menjepit aku dan memukuli aku? Hanya boneka yang mau pergi. Aku tidak pergi. Suke menjawab dengan wajah dingin dan lurus. Zhang Suliang dan murid lainnya tertegun sejenak, panik dan bertanya, teman aku, kami tidak bermaksud menyakiti.
Pemimpin sekte telah mengundang kamu ke sekte surgawi untuk membahas dan menghapus kesalahpahaman antara kamu dan berbagai faksi. Petik 2. Hapus kesalahpahaman. Suke menjadi terkejut lagi dan memikirkan desas-desus yang dia dengar tentang dia di kota kecil. Dia segera menyadari, kemungkinan besar karena pemimpin sekte surgawi berpikir bahwa dia adalah murid Duan Jiude dan karena itu memilih untuk memberi jalan daripada menghukumnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk bertindak tangguh. Suke menyentuh dagunya dengan perenungan, dan bergumam dengan pura-pura, "Oh, jadi dia ingin mendiskusikan masalah itu denganku. Baiklah, kembali dan beritahu pemimpin sekte kamu untuk datang padaku dan membahas masalah itu sebagai gantinya." Apa? Zhang Suliang dan murid lainnya membelalakkan mata mereka. Minta pemimpin sekte untuk datang kepada kamu? Apakah kamu bermimpi? Dan nada sombong seperti apa yang kamu miliki di sana? Suke menjawab dengan wajah datar, "Ada apa? Tidakkah kalian tahu siapa aku? Jika kalian berdua tidak tahu, kembali dan tanyakan pada pemimpin sekte." Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 20 poin tindakan sulit. Bunyi bip sistem terdengar dan Suke tertawa terbahak-bahak di benaknya. Ini, Zhang Suliang dan murid sekte surgawi lainnya mengerutkan alis mereka dan saling memandang dengan wajah mereka yang menunjukkan rasa malu. Jelas, mereka sudah mendengar desas-desus bahwa Suke adalah murid Duan Jiude dan di hadapan arogansi Suke, mereka berdua semakin yakin akan kebenaran rumor yang tampaknya. "Sobat, kami tahu bahwa kamu memiliki nama yang terhormat tetapi pemimpin sekte kami dan berbagai tetua fraksi saat ini sedang menunggumu. Kami ingin menyusahkanmu untuk hanya mengikuti kami kembali." "Benar, karena sikapmu yang baik, aku akan mengikuti kalian semua." Suke melambaikan tangannya, menyela dua murid, setuju untuk pergi ke sekte surgawi. Dia awalnya ingin menolak dengan segala cara tetapi telah berubah pikiran pada menit terakhir. Alasannya adalah untuk keamanan desa Pansan. Dia memikirkan fakta bahwa meskipun tidak ada yang cocok untuk penghancuran 4 arah sejauh ini, itu hanya efektif terhadap pembudidaya di bawah tahap transformasi bayi. Jika pemimpin sekte surgawi turun secara pribadi, layar pelindung akan sama sekali tidak berguna baginya. Juga, jika dia menghancurkan mantranya, konsekuensinya akan mengerikan. Oleh karena itu, Suke memutuskan untuk tidak membuat pemimpin sekte surgawi datang. Dia lebih suka pergi ke sekte dan bertindak keras dan mendapatkan lebih banyak aksi poin sulit. Selain itu, ia memiliki dalam sistemnya inventaris emblem escape ilahi. Dia bisa melarikan diri setelah berakting tangguh dan segera menukar mantra yang bahkan lebih tinggi. Ini akan membuat desa Pansan bebas dari bahaya. Suke telah merencanakan segalanya dengan sempurna. Dia kemudian dengan tenang mengaktifkan mantra Lightning Haste. Dia segera menuju ke sekte surgawi dalam kecepatan hiruk-pikuk. Keterampilan cepat yang dia miliki, dia benar-benar bisa mengendarai petir. Latar belakangnya jelas tidak normal. Zhang Suliang dan murid sekte surgawi lainnya mendarat dan kagum dengan keterampilan Suke dan keduanya terpesona. Pada saat yang sama, Suke yang jauh sekali lagi menerima bunyi bip sistem akting yang sukses. Ini adalah kunjungan kedua Suke ke sekte surgawi. Gerbang biara raksasa sekte itu diselesaikan oleh tangga batu letih putih yang mengarah ke sana, berkilauan dengan kecerahan. Ada sebuah tablet batu yang dihiasi dengan kaligrafi kursif flamboyan. Itu menulis 3 karakter, Celestial Sect, di atasnya, memancarkan suasana yang mengesankan. Menatap di sepanjang gerbang biara di kejauhan di antara awan-awan, orang bisa samar-samar melihat tempat latihan yang luas. Seseorang juga bisa melihat deretan ubin atap berwarna merah bersama dengan cahaya berwarna cerah yang mengalir melalui langit. Para murid sekte surgawi mengendarai pedang terbang mereka. Pemandangan yang luar biasa. Suke terpesona. Pertama kali dia datang adalah kecelakaan dengan emblem escape ilahi mengirimnya ke toko harta di luar sekte. Dia kemudian mencuri toko itu dengan cepat tetapi tidak memiliki pandangan yang baik pada pemandangan megah yang dimiliki sekte surgawi. Kali ini, dia pergi ke gerbang dan masuk dari depan. Dia kaget pada aura megah yang diberikan gerbang biara. Suara mendesing. Kali ini, 2 cahaya yang mempesona terbang dari belakang. Zhang Suliang dan murid lainnya mengejar dan mendarat di samping Suke. "Teman, sebelah sini." Mereka berdua sangat sopan kepada Suke, menunjukkan jalan kepadanya. Suke mengangguk dan mengikuti. Tentu saja, mencengkeram tangannya adalah sepotong emblem escape ilahi. Jika situasinya tidak terkendali, dia bisa melarikan diri secara instan. Namun, jalan yang dia ambil tampak mantap. Dia berjalan melewati jembatan lengkung seperti surga. Suke akhirnya dibawa ke pusat utama aula utama. Ini adalah ruang diskusi Celestial Sect. Ada banyak anggota dari fraksi yang lebih kecil bersama dengan tetua yang duduk di kedua sisi aula. Di kursi tengah adalah seorang pria parubaya dengan tampilan yang halus. Itu adalah pemimpin sekte surgawi, Zhang dan San.
Saat Suke muncul, fokus semua orang terpaku padanya dan pada saat yang sama, memandangnya dari atas sampai ujung kaki. Suke tidak senang dengan fakta itu dan dia menoleh, menatap salah satu tetua dan bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 20 poin tindakan sulit. Bunyi bip sistem terdengar di kepalanya. Jawaban, kenapa aku tidak bisa menatap, yang dia harapkan tidak terjadi. Sang tetua bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, mengangkat cangkirnya dan minum tehnya. Beberapa batuk oleh orang lain dapat didengar, tampaknya menahan diri agar tidak mengembang. Seolah-olah mereka merasa bahwa sikap oleh Suke sesuai dengan rumor bahwa dia adalah murid Duan Jiude. Zhang Dansan, yang ada di kursi tengah, mengerutkan alisnya dan bertanya, "Sebagai pemimpin, izinkan aku bertanya kepada kamu, siapa senior dari tuanmu, Duan Jiude?" "Bukan urusanmu," Suke menjawab dengan marah, dengan bip sistem terdengar di kepalanya lagi. Aula diskusi sejenak terdiam. Semua orang terpana. Apakah anak ini terlalu berani? Emosinya juga sangat buruk. Dia jelas memiliki latar belakang yang luar biasa. Zhang Dansan juga kecewa. Dari apa yang tampak, bahkan jika anak ini adalah murid Duan Jiude, dia tidak punya alasan untuk bersikap seperti itu. Selain itu, dia adalah tahap transformasi bayi dan pemimpin sekte. Suke merasakan atmosfer aneh dan menyadari bahwa ia mungkin sudah berlebihan. Dia kemudian bertanya, "Alasan aku diundang ke sini adalah untuk berdiskusi, bukan? Lanjutkan dan jangan ajukan pertanyaan yang tidak perlu. Tuan, aku tidak ingin dibicarakan." Setelah kata-katanya, semua orang di tempat kejadian mulai mengerti. Tuannya tidak menyukainya? Bukankah ini setara dengan dia mengatakan bahwa Duan Jiude adalah tuannya? Terima kasih Tuhan, kami hampir menyinggung mereka. Kita masih bisa menebusnya. Banyak orang menghela nafas lega di hati mereka. Zhang Dansan mengerutkan alisnya lagi, menatap Suke. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Itu benar. Alasan kami mengundang kamu adalah untuk menghapus kesalahpahaman antara kamu dan berbagai fraksi." Katakan itu. Apa yang ingin kamu bersihkan?" Suke mengangguk dan menjawab dengan netral. Zhang Dansan memandang yang lain sebentar dan bergumam, "Pertama, saat kamu mencuri barang dari toko harta kita." Tunggu, menyela Zhang Dansan, Suke membelalakkan matanya dan menjawab, "Kapan aku mencuri dari toko harta karun kamu? Apakah kamu bercanda? Aku tidak akan pernah melakukan itu." Petik 2. Zhang Dansan benar-benar terpana. Dia menganga sejenak, wajah berubah dan berkata dengan dalam, "Kami punya saksi. Zhang Suliang, keluar dan beritahu kami." Zhang Suliang, yang berdiri di pintu, segera bergegas setelah mendengar pemimpin sekte. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, Suke tersenyum tidak berbahaya, lalu tertawa dan menjawab, "Haha. Siapa yang tahu kakak Zhang juga ada di sana? Aku hanya bercanda jika kalian tidak keberatan. Aku, Suke, akan selalu membela tindakan aku." "Kamu benar, aku mencuri dari toko harta karun." Petik 2. Semua orang di tempat kejadian terdiam. Zhang Dansan terkesiap dan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia melanjutkan, "Setelah mencuri dari toko harta karun kami, kamu membunuh para murid dan tetua dari berbagai fraksi." "Tahan!" Suke menyela lagi dan menjawab dengan keras, "Aku jelas tidak membunuh mereka." Mengutuk, mereka belum pernah bertemu pria tak tahu malu seperti itu sebelumnya. Orang-orang hampir memuntahkan darah. Orang-orang tua yang memiliki temperamen buruk hampir berkobar di tempat kejadian dan ingin menamparkan Suke sampai mati. Zhang Dansan mengubah ekspresinya dan menjawab, "Jika kamu melanjutkan dengan sikap kamu ini, kita seharusnya tidak membahas lebih lanjut. Jika kamu tidak ingin membahas lebih lanjut, biarlah. Tuanku akan secara pribadi mendiskusikannya dengan kalian semua. Sampai jumpa." Suke mendorong lengan bajunya dan berjalan pergi. Semua orang di tempat kejadian panik. Mereka sudah memiliki masalah dengan murid itu. Jika Tuan datang, bukankah itu akan menjadi akhir dunia? Seorang tetua dari samping bereaksi dengan cepat. Dia berdiri dan memegang tangannya. Dia tersenyum canggung dan berkata, "Saudara kecil, jangan terburu-buru. Pemimpin sekte Zhang tidak bermaksud seperti itu. Jika itu tidak berarti itu, lalu apa artinya? Aku sudah meminta kalian semua untuk menyelesaikan masalah. Kalian tidak ingin memberiku jawaban yang tepat dan berbicara omong kosong tentang hal-hal yang sudah terjadi. Seperti yang orang-orang dari zaman kuno katakan, biarkan dulu berlalu, apakah membawanya kembali punya arti?" Petik 2. Ucapan singkat Suke mulai membuat mereka tidak bahagia. Semua orang terdiam. Mereka berpikir siapa yang mengatakan omong kosong itu? Si bodoh itu hanya ingin lari dari konsekuensinya. Wajah Zhang Dansan menjadi lebih tidak puas dari menit ke menit, tetapi dia berpegang pada emosinya dan menjawab, "Karena kamu suka langsung ke titik, kita akan mengatakan apa yang ingin kita katakan saat itu. Sebelum kedatanganmu, aku sudah mendiskusikan dengan berbagai fraksi.
Kami telah memutuskan bahwa kamu harus meminta maaf kepada semua orang dan kemudian kita akan membiarkan masalah ini beristirahat. Tentu saja, kamu dapat memilih untuk tidak melakukannya. Lagi pula, kamu adalah murid senior Duan dan kami tidak akan menumpangkan tanganmu padamu. Namun, untuk kehidupan penduduk desa Pansan, kami tidak dapat menjamin bahwa kamu akan dapat lindungi mereka. Suke mendengar ucapan itu dan tertawa dingin, apakah kamu mengancam aku? Ini tidak mengancam. Aku hanya memberitahumu tentang dua konsekuensinya. Zhang dan San mengangguk dan bergumam, sebagai pemimpin sekte surgawi sampai hari ini, aku memiliki banyak keterampilan dan senjata yang aku miliki. Di antara mereka, aku memiliki kartrid pemecah ejaan yang dapat memecahkan mantra pemula. Oleh karena itu, mantra yang kamu miliki di Cor pasti tidak terkalahkan. Petik 2. Kartrid pemecah ejaan, mampu mematahkan mantra pemula? Hehe, setelah putaran akting yang tangguh ini, aku akan kembali dan berganti ke mantra menengah. Aku akan melihat bagaimana kamu orang bodoh mematahkannya. Suke tertawa dingin di dalam hatinya dan mengangguk, aku tidak akan pernah meminta maaf. Ketika aku pertama kali bergabung dengan sekolah master aku, majikan aku mengatakan kepada aku bahwa apapun yang aku lakukan, aku tidak boleh meminta maaf atas mayat aku. Jika tidak, dia akan menendang aku keluar dari sekolah. Pada saat itu, aku memberinya tamparan keras di kepalanya. Dia mengejar dan memukul aku selama 3 hari 3 malam dan aku tidak pernah menyerah dan meminta maaf. Dan sekarang, setelah mengatakan itu, dia sedikit tergagap, menatap orang-orang, dan melanjutkan, dan kamu ingin aku meminta maaf? Apakah kamu bahkan layak menerima permintaan maafku? Ding, selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak keras.